warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakil Putri Binari Gusti, NBI 11121200029, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan, NBI 121200184, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan advokasi kebijakan. Mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Ini saya akan menjelaskan mengenai 10 langkah-langkah dalam melakukan advokasi kebijakan. Yang pertama nih, ada menentukan isu. Nah, isu ini merupakan realitas atau kenyataan sosial yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya nih, ada ya di kampung kita salah satu orang yang tidak pernah melakukan gotong royong ataupun kerja bakti gitu. Kegiatan kampung tidak pernah. Nah, itu perlu kita analisis, apakah dari kebijakannya, apakah dari peraturannya, apakah orangnya tersendiri yang bermasalah. Nah, itu kita harus mencari tahu. Karena ya sebenarnya itu banyak masalah di lingkungan kita, cuma kita itu belum sadar apa yang sebetulnya itu masalah, tapi kita menganggapnya bukan suatu masalah. Kita belum sadar akan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita inilah. Untuk memunculkan kesadaran kita harus menerapkan 3 prinsip. Yang pertama, pengamatan, pemahaman, serta pemantapan tafsir kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Karena sering terjadi juga ya, kebijakan ini bukannya mengatasi masalah, tetapi memunculkan suatu masalah, menimbulkan masalah yang baru. Nah, ini perlu diketahui, untuk melakukan advokasi kebijakan ini kita harus memantangkan isu. Jadi masalah yang kita ambil ini harus dimatangkan terlebih dahulu. Masalah yang kita angkat ini harus benar-benar matang untuk mengurangi celah-celah risiko yang ada. Misalnya nih, kan kita juga nggak mungkin ya tidur terus bangun-bangun tiba-tiba membuat kebijakan, itu kan nggak mungkin. Jadi kita kan harus menggali informasi terlebih dahulu, mengumpulkan data terlebih dahulu kan. Dari isu-isu yang ada tadi, kita harus menyeleksi apakah nanti isu ini dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk kita melakukan advokasi kebijakan. Nah, untuk langkah yang kedua adalah menentukan target yang ingin dicapai. Target di sini dalam artian sebagai tujuan dan hasil output minimal yang ingin dicapai. Ada 5 prinsip yang dapat digunakan dalam menentukan target, yaitu spesifik, measurable, achievable. Yang ketiga ada kumpulan data. Data atau informasi dapat diperoleh dengan melakukan suatu penelitian yang ditujukan untuk memilih isu dan menemukan alternatif pemecahan masalah lainnya. Akses untuk ketercapaian masalah ini dapat diambil dari sumber informasi yang sangat penting dengan mengetahui informasi di seputar isu-isu yang akan diangkat dari kontak person atau orang-orang yang bisa dikontak, yang dapat membantu kita untuk memperoleh isu tersebut. Dan yang keempat ada menentukan konstituen. Konstituen ini adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan kelompok dengan cara mengidentifikasi siapa yang berkepentingan dan yang diuntungkan. Nah, dari isu tersebut, konstituen bisa beragam kelompok kepentingan yang jelas. Misalnya kelompok petani, kelompok pengusaha kecil, kelompok pedagang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, melakukan analisis potensi dan ancaman. Dalam upaya mendesak maupun mengubah suatu kebijakan, tentu akan banyak tantangan yang akan kita hadang. Oleh karena itu, kita harus menganalisis potensi terlebih dahulu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Yang meliputi 2 hal, ada analisis sumber daya dan analisis ancaman atau resiko yang akan kita hadapi. Nah, untuk langkah yang kelima, kita harus melakukan analisis potensi dan ancaman. Dalam upaya mendesak maupun mengubah suatu kebijakan, tentu akan banyak tantangan yang akan menghadang. Oleh karena itu, kita harus menganalisis potensi terlebih dahulu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Yang meliputi 2 hal, ada analisis sumber daya dan analisis ancaman atau resiko yang akan kita hadapi. Yang pertama, analisis sumber daya suatu rencana. Nah, analisis sumber daya ini akan hanya tinggal rencana jika tak ada sumber daya yang cukup guna mewujudkannya. Sumber daya ini sebagai penentu apakah rencana advokasi yang telah disusun dapat dilaksanakan atau tidak. Dari sudut pandang, terdapat 2 jenis sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yaitu mereka mampukah berkomunikasi dengan baik dan memiliki cukup jaringan serta mematangkan emosinya. Yang kedua, sumber daya anggaran. Berapapun banyak uang atau anggaran yang dimiliki akan menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan strategi advokasi. Ada analisis ancaman dan risiko. Isu yang akan kita pilih bisa jadi dianggap oleh penentu kebijakan sebagai kebijakan yang merugikan mereka. Oleh karena itu, sejak awal kita harus sudah menyiapkan diri untuk menghadapi resiko yang
Berikutnya langkah yang keenam, membangun koalisi. Tuntutan yang diajukan oleh banyak orang dan banyak kelompok kepentingan lembaga akan lebih didengar dibandingkan oleh satu orang atau satu lembaga. Oleh karena itu, perlu mencari dukungan mitra sebanyak mungkin yang bisa diajukan bekerja sama di koalisi. Berikutnya yang ketujuh, mengidentifikasi peluang dan hambatan. Perlu dilakukan analisis peluang yang bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan-keunggulan yang dimiliki staf apa saja yang menjadi hambatan. Siapa para penghambat dan penyiapkan solusi untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Berikutnya yang langkah ke-8, menentukan strategi advokasi. Strategi advokasi dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu strategi advokasi yang diprovokatif dan strategi advokasi yang reaktif. Yang berikutnya yang ke-9, melakukan agenda advokasi refleksi. Perlu untuk mengetahui sistem pemerintah, sistem legislatif dan jadwal kerjanya. Identifikasi pendukung dan penantang. Siapa saja pembuat kebijakan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Berikutnya langkah yang terakhir, langkah 10. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan strategi yang akan digunakan jika kurang tepat perlu diganti. Apakah isu yang diangkat sudah tepat dengan kebutuhan dan kepentingan saat itu? Monitoring memberikan kesempatan untuk membuat kebijakan dengan pihak terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, praktisi, bisnis, dan kelompok-kelompok lain, sedangkan evaluasi difokuskan pada pengaruh dan akibat. Demikian pemaparan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.